Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afwan Nasrori dari kelas 12 IPA 1. Di sini saya akan membawakan cerpen buatan saya yang berjudul Wala Ginita Sahabatku. Di suatu pagi yang cerah, Dito sangat bersemangat untuk mengawali awal masuk sekolahnya ke jenjang SMA. Kemarin malam, Dito sudah ada janjian dengan Dharma bahwa besok mereka berdua akan duduk satu bangku. Kemudian, keesokan harinya, mereka berdua akhirnya bertemu dan duduk bersama. Karena baru pertama kali masuk sekolah di sekolah yang baru, jadi mereka masih belum kenal satu sama lain. Kemudian, sampai pada siang hari itu, mereka akhirnya pulang dari sekolah dan bermain bersama di rumah Dito. Mereka membicarakan suasana di sekolah baru mereka tadi pagi hingga mereka berdua asik, dan tidak terasa bahwa hari sudah semakin gelap dan akhirnya Dharma pun pamit untuk pulang. Dito memang dikenal dengan anak yang baik, pintar, alim, dan baik hati, sehingga ia mudah mendapatkan teman. Kemudian keesokan harinya mereka melanjutkan sekolah untuk masa orientasi siswa di hari kedua. Dan pada hari itu Dito sudah mengenal beberapa temannya, dua temannya, yaitu yang bernama Tara dan Wanda. Kemudian setelah Dito akrab dengan Tara dan Wanda, Dito mengenalkan Tara dan Wanda kepada Dharma. Setelah beberapa bulan mereka berdua sudah sekolah seperti biasa, dan kemudian mereka berempat akhirnya bersahabat. Susah senang pun mereka lalui bersama di kelas 10 ini, dari pergi ke kantin, bercanda bersama, mengerjakan tugas bersama, dan lain-lain. Bahkan di luar sekolah pun mereka terkadang nongkrong bersama, hingga mereka sudah seperti saudara sendiri. Pada suatu hari mereka merencanakan nongkrong bersama. "Dit, nanti kita nongkrong bareng yuk," ujar Tara. "Ayo, nanti aku ajak Dharma, kamu juga ajak Wanda sekalian," tegas Dito. Kemudian malam harinya akhirnya nongkrong bareng. Kebetulan mereka berempat menyukai game mobile, yaitu PUBG Mobile. Dan akhirnya mereka pun sering main bersama game tersebut. Di kemudian hari, di sekolah mereka pun ada perlombaan PUBG Mobile. Kemudian mereka mengikuti perlombaan tersebut dan akhirnya keluar sebagai juara dan mengharumkan nama kelas mereka, sekaligus Dito juga keluar sebagai man of the match tersebut. Sejak saat itu mereka semakin terkenal di kelas, bahkan di sekolah mereka. Apalagi Dito yang notabene dia ganteng, pintar, alim, dan baik hati dan tidak sombong. Dengan sifat yang dimiliki Dito tadi, Dito banyak mempunyai teman di luar sahabatnya tadi. Dito semakin banyak didekati anak baik laki-laki maupun perempuan. Di sekolah bisa dibilang ia semakin terkenal, sehingga membuat Dharma ini cemburu dan iri hati kepada Dito. Lama-kelamaan, semakin dewasa sangat nampak rasa iri hati Dharma kepada Dito. Akan tetapi ia masih memendam dalam-dalam sampai menginjak kelas 11. Akhirnya mereka memang terlihat semakin akrab, semakin seperti saudara kandung. Dito memang anak yang baik, dia juga sering membantu sahabatnya maupun teman-temannya yang lagi kesusahan dan membutuhkan bantuannya. Apalagi Dharma yang paling sering dibantu, terutama Dharma yang paling sering dibantu oleh Dito. Sebenarnya Damar iri hati kepada Dito sebenarnya sudah sejak di bangku SMP, akan tetapi Dharma berusaha untuk menutupinya, sehingga kelihatan tidak terjadi apa-apa di antara mereka. Pada suatu hari mereka menginjak kelas 12, di mana kelas tersebut seharusnya merupakan jenjang terakhir SMA. Seharusnya mereka membuat kenangan yang indah di akhir masa-masa SMA mereka. Akan tetapi Damar ini semakin tidak suka dengan Dito, dan di kelas 12 ini kebetulan ada perlombaan atau event besar, perlombaan PUBG Mobile. Akhirnya mereka memutuskan untuk berunding terlebih dahulu. Oh iya,
besok tanggal 20 ada perlombaan PUBG lo di sekolah, ujar Tara. Iya betul, gimana kita mau ikut kah? Tanya Wanda. Dito menjawab, maaf, aku tanggal itu tidak bisa karena ada urusan keluarga. Damar pun menyauti, urusan apa emangnya? Emangnya tidak bisa diundur terlebih dahulu? Kemudian Dito menjawab, maaf, tidak bisa. Ini penting, atau gini aja, kalian cari player lain untuk menggantikanku di turnamen nanti. Damar pun menjawab, kamu tidak asik, Dit. Kan ajang perlombaan terakhir kita di sekolah, masa kamu malah gak bisa ikut? Sambil nada sedikit emosi seorang Damar. Dito, iya mohon maaf, ini soalnya urusannya penting. Kemudian mereka akhirnya memutuskan untuk ikut serta dan mengganti Dito dengan player lain dari kelas mereka. Akhirnya mereka keluar sebagai juara kedua. Setelah perlombaan itu, akhirnya ketidaksukaan Dharma pun semakin memuncak. Ia kemudian mempunyai niat buruk untuk menghasut teman-temannya supaya tidak suka kepada Dito. Pada suatu hari, saat mereka kumpul, akan tetapi Dito sedang tidak masuk sekolah pada saat itu. Dharma akhirnya menghasut Tara dan Wanda terlebih dahulu supaya mereka membenci Dito. Di situ Dharma menjelek-jelekkan Dito, memfitnah Dito. Padahal apa yang dikatakan Dito tersebut itu tidak benar. Dharma, Tar, Wan, apakah kamu tahu bahwa Dito tidak ikut pada saat turnamen kemarin itu hanya alasan saja, karena dia itu mau keluar sama teman barunya. Tara dan Wanda pun menyauti, apakah betul seperti itu? Kalau gitu parah dong, dia ninggalin kita yang sudah lama berteman dengan dia demi teman yang baru, padahal kita kan temannya yang sudah lama. Dharma, maka dari itu kita harus jaga jarak dengan Dito. Tidak sampai di situ, Dharma pun menghasut teman sekelasnya juga tentang Dito yang sebenarnya itu hanya fitnah. Kemudian suatu hari Dito merasa ada yang aneh di dalam kelasnya, seperti ia itu dijauhi teman-temannya. Akhirnya waktu dia di kelas sendirian ada Tara. Kemudian Dito mencoba mendekat dan bertanya sebenarnya apa yang terjadi. Dito, Tar, ada apa sebenarnya di kelas ini? Kok aku merasa semua kelihatan berbeda, semua pada menjauh dari aku? Tara pun menjawab, maaf Dit, semua sudah tahu semua sifat kamu yang sebenarnya. Dito, sifat apa yang kamu maksud, Tar? Kamu tahu dari mana? Dharma sudah menceritakan semuanya sambil menjelaskan apa yang dijelaskan oleh Dharma tadi. Astagfirullah, itu fitnah Tar, aku tidak seperti itu, aku bisa menjelaskan semuanya, ujar Tara. Singkat cerita, Dito masa tidak habis pikir dengan Dharma. Bisa-bisanya dia seperti itu, padahal itu sudah sangat baik kepada Dharma. Persahabatan mereka pun akhirnya semakin tidak karuan, hancur lebur karena ini tadi. Dan pada akhirnya ketika mereka mau melaksanakan ujian nasional, Dito mengajak mereka berempat sahabatnya tadi untuk bertemu di suatu tempat untuk membicarakan apa yang telah terjadi selama 4 bulan ke belakang ini. Di situ akhirnya Dito menyampaikan apa yang selama ini menjadi salah paham di antara mereka berempat. Dan Dito pun tidak habis pikir dengan Dharma yang sangat tega melakukan ini pada dirinya. Pada akhirnya Dharma pun mengakui semua kesalahannya dan meminta maaf kepada Dito. Dan ia merasa sangat malu karena egonya tersebut semua menjadi seperti ini, tidak karuan semeraut. Dan Dito pun memaafkan semua kesalahan Dharma. Dito melupakan semua yang telah terjadi. Kemudian mereka menata kembali persahabatan mereka yang telah hancur karena kesalahpahaman tersebut. Sekian cerpen yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.